Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau sharing atau mau menyampaikan informasi yang mungkin agak berbeda dengan beberapa video yang lalu. Nah, kalau video yang lalu atau beberapa video yang lalu kita selalu menyampaikan terkait dengan masalah hukum atau mungkin terkait dengan ketentuan hukum. Nah, kali ini kita mau menyampaikan atau sharing terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam beraktivitas maupun dalam bekerja dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Nah, tetapi metode yang akan kita bahas kali ini atau yang kita mau sampaikan kali ini adalah metode yang sebenarnya sudah cukup sering disampaikan atau mungkin dipahami oleh beberapa orang yang sudah ada di luar sana atau mungkin kalian juga sudah mengetahuinya, tetapi jarang untuk dipraktekkan, ya. Nah, metode yang kita mau bahas atau kita mau sharing kali ini adalah metode dengan nama Eisenhower Matrix, ya. Jadi metode ini sangat powerful sekali menurut saya untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Entah Anda yang sebagai pekerja kantoran atau Anda yang bekerja juga sebagai wirausaha atau entrepreneur, ya. Nah, metode Eisenhower Matrix ini simpelnya adalah metode yang menggabungkan atau merepresentasikan suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang ditandai atau mungkin dimaknai dengan dua variabel, yaitu variabel kepentingan dan variabel urgensi, ya. Jadi nanti akan mengukur seperti pada gambar, ya. Nah, Eisenhower Matrix ini bisa dilihat ada 4 tipe atau 4 tahapan dalam metrik tersebut. Yang pertama adalah kriteria penting dan mendesak, kemudian adalah penting tapi tidak mendesak, yang ketiga adalah tidak penting tetapi mendesak, yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, dari 4 kriteria itu ada caranya untuk melakukan atau ada mekanismenya untuk menjalankannya. Nah, kalau kriteria yang pertama yaitu kriteria penting dan mendesak, cara menjalankannya adalah Anda harus lakukan itu segera. Sesegera mungkin lakukan yang terbaik di kegiatan-kegiatan yang ada di metrik itu. Untuk metrik yang kedua, yaitu metrik penting tapi tidak mendesak, maka yang Anda harus lakukan adalah menjadwalkan kegiatan tersebut supaya Anda bisa lakukan dengan baik, ya. Jadi katakanlah ada kegiatan yang cukup penting tapi tidak mendesak, maka Anda harus arrange jadwalnya. Jadwalnya untuk Anda bisa lakukan dengan baik, ya. Kemudian yang ketiga adalah matriks penting, tidak penting tetapi mendesak. Nah, pada metrik ini Anda harus bisa mendelegasikan kepada orang lain, ya. Hal-hal yang sifatnya mendesak tetapi tidak cukup penting bagi Anda atau tidak cukup penting untuk Anda kerjakan pada level Anda harus delegasikan kepada orang lain yang bisa melakukan pekerjaan itu, ya. Dan yang keempat adalah metrik tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini Anda hapuskan saja dari list aktivitas Anda, sehingga tidak mengganggu atau tidak membuat buyar fokus konsentrasi Anda, ya. Jadi itu caranya untuk meningkatkan produktivitas. Anda tinggal list dulu kegiatan Anda mungkin dalam 1 hari atau 1 minggu, atau mungkin kalau sudah punya planning lebih baik ya 1 bulan, tetapi biasanya kalau yang saya lakukan adalah membuat list dalam 1 minggu, kemudian saya akan klasifikasikan berdasarkan metrik Eisenhower tadi, mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana yang tidak penting tapi mendesak, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kemudian kita akan lakukan pekerjaan sesuai dengan metrik tersebut.
kita selesaikan dulu yang penting mendesak, kemudian baru kita lari ke sesuai jadwal, penting tapi tidak mendesak. Nah, untuk yang ketiga, tidak penting tapi mendesak, nah Anda ketika kalau memang tidak ada orang yang untuk bisa dilakukan delegasi, maka yang biasa saya lakukan adalah melakukan dengan otomatisasi. Artinya memanfaatkan teknologi untuk bisa cepat mungkin pekerjaan itu bisa selesai secara otomatis. Jadi tidak perlu harus secara manual dan membuang banyak waktu. Nah, itu saja ya yang mau saya sharing terkait dengan bagaimana cara meningkatkan produktivitas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.